Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selama kita hidup di dunia ini, kita pasti sering mendengarkan janji-janji dari orang lain. Ada janji dari orang yang kita kenal, sahabat kita atau keluarga kita. Tapi kita juga sering mendengar janji-janji yang disampaikan oleh calon-calon pemimpin di dunia ini ketika dia berkampanye, bukan? Bahkan ketika seseorang sudah menjadi pemimpin, dia pun bisa menyampaikan janjinya. Dan saudara, kita mendapati ada orang-orang yang tidak memenuhi janjinya. Karena memang dia tidak mau memenuhi janjinya, karena dia seorang penipu. Tetapi ada orang yang tidak memenuhi janjinya, karena dia tidak mampu memenuhi janjinya. Karena situasi yang tidak memungkinkan bagi dia untuk dia dapat kendalikan. Saudara, sebagai orang percaya, kita haruslah menjadi orang percaya yang tidak mengumbar janji yang kita memang tidak maksudkan, atau memang kita tidak mampu menggenapinya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap orang pasti menyetujui perkataan seperti ini. Ngomong itu gampang. Saudara, kapankah ketika kalimat ngomong itu gampang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari? Saudara, karena saudara-saudara, memang berbicara itu relatif lebih gampang daripada yang lain. Saudara, ketika ngomong menjadi tidak gampang, yaitu ketika seseorang itu harus membuktikan dengan dirinya sendiri apa yang dia telah katakan itu memang dia lakukan. Apalagi saudara-saudara, ketika dia harus melakukan janjinya itu, dia menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Maka dikatakan ngomong itu tidak gampang. Bukan itu saja saudara-saudara, ketika kita mengatakan ngomong itu gampang, juga terkait dengan umbaran janji yang disampaikan. Namun ketika ia mendapat tantangan untuk memenuhi janjinya, yang muluk-muluk itu, ia sendiri tidak mampu. Saudara, berapa banyak kita mendapatkan hal-hal seperti ini? Jangankan orang yang berjanji itu menolong orang lain, ia sendiri saja harus ditolong oleh orang. Saudara, Tuhan Yesus banyak memberikan janji yang tidak mudah, jikalau kita tidak katakan sebagai sesuatu yang sulit dan bahkan mustahil. Dan saudara, pada umumnya orang mengatakan Tuhan Yesus adalah guru yang baik. Pertanyaannya, apakah cukup? Saudara, memang ia dipanggil sebagai guru oleh murid-muridnya. Namun Tuhan Yesus selalu menyatakan diri bahwa ia bukan sekadar guru. Ia adalah Tuhan. Dan dia membuktikan memang dia adalah Tuhan. Karena dialah bukan sekadar mengajar, tetapi dialah yang menentukan keberadaan dirinya. Dan dialah yang menentukan keberadaan kita semua. Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 23, ayat 26 sampai 43. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, diantaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia dan katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri.
jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil mencatat dengan detail peristiwa penangkapan dan penyaliban Tuhan Yesus. Hal ini terlihat dengan disebutnya nama orang yang membawakan salib dari Tuhan Yesus, yaitu Simon dari Kirene. Bukan itu saja, saudara. Dicatat juga bahwa ia baru datang dari luar kota. Saudara, hal ini memberitahukan bahwa Injil yang dicatat oleh seorang saksi mata. Karena dengan demikian dia tahu apa yang terjadi yang sesungguhnya. Saudara, Injil juga mencatat perkataan-perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Injil banyak mencatat perkataan Tuhan Yesus sebelum ia disalibkan. Sekarang bagaimanakah perkataannya ketika ia sedang mengalami penderitaan yang begitu dahsyat di atas kayu salib? Apakah perkataannya bersesuaian dengan perkataannya pada waktu lalu ketika ia mengajar murid-muridnya dan mengajar orang banyak? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, kayu salib adalah lambang dan pengalaman penghukuman tanpa ampun. Namun Kristus menyatakan pengampunan yang luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengalaman Tuhan Yesus di atas kayu salib, sebuah pengalaman mimpi buruk yang luar biasa. Seorang yang tidak bersalah, tetapi dia mengalami penghukuman sebagai seorang yang bersalah. Bahkan dia berada di antara para pemberontak. Saudara, pengalaman ini, pengalaman diperlakukan tidak adil. Dengan penghukuman yang tidak adil dan penghukuman tanpa ampun, maksudnya adalah penghukuman yang bukan sekedar membuat orang itu mati, tetapi membuat orang itu semenderita-menderitanya sebelum dia mati. Itu yang saya katakan, penghukuman tanpa ampun. Dan penghukuman tidak adil dapat membuat seseorang tidak merelakan dirinya untuk dihukum seperti itu. Bahkan dia menunjukkan perlawanannya dengan tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat kejahatan seperti itu. Saudara, hal ini kita bisa saksikan. Pengalaman sehari-hari maupun pengalaman sejarah dunia ini. Orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Dia mengalami penghukuman yang tidak patut dia terima. Dan dia akan berkata bahwa dia tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat demikian. Saudara, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Saudara, Tuhan Yesus berkata di atas kayu salib dalam penderitaannya, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan Yesus di dalam pelayanannya selalu dan selalu mengajar, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Petrus pernah bertanya, berapa kali kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? 7 kali kah? Saudara yang kasih dalam 7 kali. Di dalam pemahaman murid-murid itu sudah sangat bagus bisa mengampuni orang. Tetapi Tuhan mengatakan tidak. Tidak cukup. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus menetapkan engkau harus selalu mengampuni orang lain. Jikalau tidak, Bapamu pun tidak akan mengampuni kamu. Saudara, bagaimana ketika dia sangat menderita dan dia sendiri yang harus mengeksekusi pengampunan itu? Saudara, di dalam penderitaan yang amat sangat, diperlakukan tidak adil, diperlakukan dengan kejahatan, diperlakukan dengan mempermalukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberitahukan, dia mengampuni seluruh kesalahan orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Bahkan dia berkata, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kayu salib menggambarkan sebuah penghukuman yang tidak ada ampun bagi orang. Tetapi saudara, ketika Yesus di atas kayu salib menjadi berita yang berbeda. Kayu salib menjadi pengampunan yang luar biasa bagi orang bersalah. Karena Kristus, dia mati di atasnya, menanggung dosa-dosa umat manusia. Saudara, orang-orang sekitar salib mengatakan, jikalau engkau Mesias, engkau harus menyelamatkan diri. Jikalau engkau Mesias, engkau harus turun menyelamatkan dirimu sendiri. Saudara, itulah manusia. Melihat kekuasaan sebagai untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi, tidak bagi Yesus. Mesias, dia justru harus mati bagi orang banyak. Saudara, seringkali kita sangat menghormati orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari penderitaan karena dia seorang pemimpin. Tapi saudara, Yesus tidak berbuat demikian. Dia sebagai pemimpin dunia ini, dia menciptakan segala sesuatu, dia Allah itu sendiri. Saudara, dia tidak menyelamatkan diri sendiri karena dia mencintai saudara dan mencintai saya. Dia mati bagi saudara dan saya orang berdosa. Dia yang tidak berdosa, supaya engkau dan saya diampuni dosanya. Yang kedua, saudara, kayu salib adalah lambang kebinasaan yang mengerikan. Tetapi Kristus menyatakan kehidupan yang kekal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di atas kayu salib, ada sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh Alkitab mengatakan bahwa orang-orang itu melihat apa yang terjadi di sana. Peristiwa kayu salib bukan peristiwa yang berada dalam sebuah ruangan kecil, di mana hanya ada sekitar beberapa orang saja lihat itu. Tetapi di kayu salib itu, saudara, itu sebuah peristiwa yang terjadi di pinggir jalan, di mana orang bisa melihat apa yang terjadi. Dan saudara, ada banyak hal yang terjadi di kayu salib. Dan salah satunya adalah, saudara, yaitu ketika Yesus disalib bersama kedua pemberontak di kiri dan kanan. Saudara-saudara, kayu salib tidak pernah digambarkan sebagai sebuah kehidupan yang indah. Tapi kayu salib menggambarkan selalu kematian yang sangat mengerikan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mengapa orang-orang setelah melihat kayu salib, mereka pulang memukul-mukul dirinya, menangis, berteriak. Karena mereka melihat kebinasaan itu begitu dekat. Tetapi, saudara, berbeda dengan Kristus yang mati di kayu salib. Justru, saudara, melalui Kristus Yesus salib yang merupakan pengalaman kebinasaan yang mengerikan itu, menjadi sumber kehidupan yang kekal, yang berada di dalam Kristus, yang mati di atas kayu salib. Saudara, firman Tuhan mengatakan, kita memang selayaknya dihukum, kata satu pemberontak yang ada salah satu sisi Tuhan Yesus. Sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, kalimat Tuhan Yesus, saudara mau mengkategorikan sebagai kalimat yang sulit,
kalimat yang tidak mudah, atau kalimat yang mustahil bisa dikatakan, kecuali dia menipu orang lain. Saudara, tidak ada seorang pun di dalam dunia ini yang sanggup mengatakan kalimat seperti kalimat Tuhan Yesus. Saudara, kalimat ini bukan hanya kalimat yang pertama kali Yesus ucapkan mengenai kepastian seseorang masuk ke surga. Tapi Tuhan Yesus ketika dia melayani, dia berkali-kali berkata, hanya di dalam dirinya, maka engkau bisa diterima oleh Bapa di surga. Dan saudara tahu, saat ini Yesus menghadapi tantangan fakta yang sesungguhnya bukan sekedar pengajaran. Hari ini seorang pemberontak berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Sekarang Tuhan Yesus menghadapi apa yang dia pernah katakan sebelumnya. Dan apa yang Yesus katakan kepada pemberontak ini. Saudara, Tuhan Yesus tidak berubah. Dia berkata apa yang dia pernah katakan. Kepastian keselamatan ada di dalam Yesus. Oleh sebab itu dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara, Tuhan tidak berkata, hari ini juga engkau akan di Firdaus, tidak. Tapi dia berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Apa artinya? Saudara, Yesus dia menentukan kemana dia pergi. Tidak seorang manusia berani menentukan setelah dia mati kemana dia pergi. Semua akan berkata mudah-mudahan. Tapi Yesus bukan saja tahu kemana dia pergi dan menentukannya. Dan dia bisa mengajak orang lain pergi ke sana. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Peristiwa kayu salib memberitahukan kepada kita akan keotentikan janji Tuhan. Akan kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Dia tidak bersalah. Bukan hanya kata Pilatus. Bukan kata Herodes. Tapi seorang pemberontak salah satunya. Yang hidup dalam kejahatan, dia pun tahu orang ini tidak bersalah. Dan saudara, dia memohon kepada Tuhan Yesus supaya dia mengingat akan dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, engkau menjadi orang bijaksana ketika engkau memohon belas kasihan daripada Tuhan dalam hidupmu. Dan engkau berkata, Tuhan ingatlah saya di dalam hidup saya. Dan Tuhan akan berkata kepadamu, nanti engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, yaitu di surga. Saudara, apakah engkau percaya kepada Yesus Kristus? Saudara, percayalah, supaya engkau tidak pernah menyesal dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca pada hari ini. Yang menunjukkan betapa besar cinta kasih Tuhan kepada kami. Sehingga Tuhan, pada tempat-tempat yang tidak mungkin ada kehidupan, pada tempat-tempat yang tidak mungkin ada pengampunan, tetapi di dalam Yesus, Tuhan mengubah segala sesuatu. Dari penghukuman yang tanpa ampun menjadi pengampunan yang penuh kasih sayang. Dari tempat kebinasaan yang mengerikan menjadi sumber kehidupan yang ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi orang Kristen, menjadi manusia yang bijaksana, mengenal Yesus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.